Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal mulai dari akhir Mei kemarin setelah kita rampungan pelaksanaan ujian sekolah kelas 6 tahun 2024-2025 itu mulai adanya pelatihan rujak teplak. Nah, dari pelatihan rujak teplak ini terbagi ada beberapa materi yang mana dari materi tersebut akan diikuti oleh masing-masing guru. Ada kurang lebihnya 6 atau 7 ya kemarin ya kaitannya dengan rujak teplak 7 ya. Berarti 7 materi, dimana untuk materi yang pertama adalah learning sampai hari kemarin ya hari Selasa ya, sampai hari Selasa kemarin ya, ada 3 seri kok, ada 3 sesi. Yang 3 itu sudah dari judul literasi numerasi, berarti kemarin dari situ berarti sudah mengumpulkan. Oke, berarti dari rujak teplak sudah materi yang kedua ya Bu ya. Pak Topik Dr. sudah 2 sesi, kemudian dilanjut dengan numerasi dan literasi ya. Berarti mulailah alhamdulillah kemarin sudah melaksanakannya, matur. Nah, dari Bapak Ibu yang diberi tugas itu nantinya harus menyampaikan kepada teman-teman lainnya itu dengan melalui kegiatan diseminasi. Nah, mudah-mudahan hari ini kita perdana untuk diseminasi materi learning yang akan disampaikan oleh Bapak Arofik. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Untuk Bu Putriana Sari dengan Bu Yun tadi ada ya izin dan puskesmas ya. Jadi kemudian untuk Bu Putri ada undangan para jam ya Bon. Atas kehadiran Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan sesama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arofik. Pada Bapak Arofik kami persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama untuk hari ini kita duduk bersama untuk melaksanakan kegiatan destinasi yaitu kurikulum tambahan ya, kurikulum tambahan dari kurikulum merdeka yaitu learning jadi bisa kita lihat pada materi yang telah kami bentuk. Sebelumnya saya mohon maaf, ini sebenarnya selain materi yang dibentuk, saya bisa mengulang kembali menonton atau menyaksikan YouTube-nya. Jadi kemarin waktu Zoom ternyata ada channel YouTube-nya. Kebetulan kemarin 2 kali saya mengikuti Zoom meeting itu waktunya kurang mendukung ya. Pertama di Walaupun, yang kedua undangan di Atur. Pas undangan itu bersama-sama, kalau nggak salah yang pertama itu merancang pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di layar bisa kita lihat di situ
Jadi masih utuh materinya difasilitasi oleh Ibu Salama dan Ibu Gusti. Introduction. Mari kita mengamati video singkat. Siapkan jawaban untuk menanggapi pertanyaan setelah menyaksikan video tersebut. Mengapa pembelajaran bisa melekat dalam hidup? Mengapa pembelajaran bisa cepat terlupakan? Mấy cái này lon mày ca cô chùa แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ก็ลองดู basis proyeknya tadi ya.คำว่าลองดูกับแม่ดูเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด เรียนเคยยังดูไหมจะลองดู ดร.เล่นพาแซ่หลิงได้รับทุนจากโครงการสำรองจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสำหรับจากเอเร Matikan dulu, Pak. Yuk. Pembelajaran bisa melekat. Tapi ada yang bisa melekat, ada yang bisa hilang. Terus, yang melekat bagaimana? Mengapa pembelajaran bisa melekat dalam hidup dan mengapa pembelajaran bisa cepat terlupakan? Kayak ilmu waris. Apa ya? Apa ya? Apa itu ya Pak? Apa sih pembelajaran kayaknya kan ya terus bisa melekat dalam hidup ini pembelajaran sing bener-bener kayak pengalamannya dewek misalnya sing kejadian sing tak bisa dilupakan. Nah, misalnya saya pernah mengalami kejadian sing kayak berarti kedepannya jangan sampai terulang lagi. Terus yang harus sing bisa cepat terlupakan apa ya Bu? Ngomong Bu? metode dari metode mungkin Pak, metode hafalan dan Ya, pemahaman. Angger.
Mengapa pembelajaran Apa, Pak? disampaikan dalam hidup ya Pak ya? Iya, Kak. Karena pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu kaitannya dengan materinya itu sesuai dengan yang dipelajari sesuai dengan yang ada di kehidupan yang nyata, dan dalam strategi pembelajarannya itu menekankan pada pembelajaran proyek, praktek langsung, konseptual, sehingga yang didapat oleh siswa itu pembelajaran yang bermakna dan juga pembelajaran yang tadi kaitannya dengan kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, mengapa pembelajaran bisa cepat terlupakan? Karena pada saat menyampaikan pembelajaran, materi yang disampaikan itu hanya berupa hafalan, kemudian juga berupa pengetahuan yang tidak terkait pada kehidupan sehari-hari siswa, sehingga cepat untuk terlupakan. Seperti itu ya Bapak Ibu, monggo yang lainnya. Artinya ya. Ini berarti yang ini job learning, yang ini bukan job learning. Ini, Pak. Oh, itu maksudnya, Lah, Pak. ya, ini betul dengan cara praktek, dengan cara hafalan, cara Seperti itu Pak intinya. Semua boleh mengungkapkan perasaan. Latar belakang pentingnya mempelajari ini. Latar belakang pentingnya mempelajari sisi ini. Di tengah perkembangan zaman yang menuntut kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif, peran pendidikan tidak lagi sekadar mentransfer pengetahuan, tidak lagi sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu menumbuhkan pemahaman yang mendalam, yang melekat, yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian pendekatan pembelajaran learning hadir sebagai respon terhadap tantangan tersebut. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada apa yang dipelajari, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana. Why and how. Pembelajaran tersebut bermakna bagi peserta didik. Dipahami kan? Tujuannya mempelajari ini ya, ya. Mengapa saya mempelajari ini? Karena bermanfaat untuk nanti kehidupan yang akan datang, itu Pak. Nah, tujuan dari sesi ini memahami konsep learning dalam pendidikan, menerapkan strategi belajar mendalam, mengembangkan pembelajaran aktif dan reflektif, memahami elemen meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Connection, pertanyaan reflektif. Apakah siswa Anda lebih sering menghafal atau memahami? Jika saya menghapus semua catatan siswa, apa yang tersisa dalam pikiran mereka? Jika saya menghapus semua catatan siswa, apa yang tersisa dalam pikiran mereka? Berapa lama siswa akan mengingat materi yang Anda ajarkan minggu ini? Apakah saya lebih sering mengejar kurikulum atau mengejar pemahaman? Jika siswa tidak bertanya sama sekali selama proses belajar, apakah itu tanda keberhasilan atau kegagalan? Sudah tulis mungkin. Apakah siswa Anda sering menghafal atau memahami? Menghafal atau memahami gerakan-gerakan atau menghafalkan materi.
seleksi. Masih kita kayaknya mahal nih. Seleksi gampang-gampang. Kalau mau kayak motif huruf A kayak apa kak? Ya sebagian tok sing urung bisa maca. Ari menghafalnya cepet lalen. Ya. Iya. Sing menghafalkan paling beberapa. Nanti nanti akses di kuliah. Oke. Terus sendiri bisa di apa tidak terhadir ada application dengan satu studi kasus Pak Iben dan Ibu Yuli kedua memahami kurikulum merdeka dan kurikulum berani. Dengan tiga membedakan pembelajaran biasa dangkal dan pembelajaran berani mendalam. Berarti ini membedakan pembelajaran biasa dan pembelajaran mendalam. Dalam ya. Yuk kita cermati kasusnya Pak Iben dan Ibu Yuli. Pak Iben adalah seorang guru yang memiliki tekad yang kuat untuk terus berinovasi dalam memfasilitasi pembelajaran melalui metode yang baru, yang berbeda bagi siswa-siswinya. Meskipun sering menghadapi kesulitan dalam penggunaan teknologi, beliau tetap berkomitmen untuk menerapkannya secara bertahap dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Kita bicara dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli seorang guru yang relatif muda dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap perangkat teknologi. Meskipun ia antusias dalam mempelajari inovasi teknologi terbaru, ia cenderung belum menerapkannya dalam proses pembelajaran dan masih menggunakan metode tradisional. Sementara itu, para siswa lebih menyukai dan merasa lebih tertarik ketika teknologi diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru semati perbedaan dua guru ini, yang satu sudah sepuh, yang satu masih muda. Lanjut Pak Wili. Sekarang mari kita diskusi apa yang membedakan Pak Iben dan Bu Yuli. Apa yang menyebabkan perbedaan di antara mereka berdua? Apa yang membedakan Pak Iben dan Bu Yuli? Tadi Pak Iben belum teknologi tapi berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berinovasi. Dan Bu Yuli teknologinya menguasai tapi belum diterapkan, cenderung tradisional. Nah, yang menyebabkan perbedaan antara mereka berdua ya Strateginya. apa yang bisa diubah oleh Bu Yuli agar dapat menerapkan teknologi yang memfasilitasi siswanya belajar lebih baik lagi? Ya latihan Pak. Ya, Mengikuti pelatihan. sebetulnya memang harus latihan ya. Bagaimana caranya agar Ibu Yuli dapat memfasilitasi dan metode belajar lebih baik untuk memfasilitasi siswanya belajar lebih efektif? Bagaimana caranya? Pak Amri. Nah itu ada pertanyaan. Bagaimana nih kasusnya Bu Yuli menguasai teknologi tapi tidak bisa memfasilitasi siswanya ya Pak ya? Tindakan sekolah yang fasilitasi Kasusnya tadi ada nggak kelengkapan fasilitas sekolahnya? Nggak ada ya Pak? Kasusnya itu. Tadi kan Pak Iben guru yang memiliki tekad yang kuat untuk terus berinovasi.
meminta kemudian dengan metode yang baru, meskipun kesulitan menggunakan teknologi, tapi tetap berusaha berinovasi. Dia tetap berkomitmen untuk menerapkan secara bertahap dalam pembelajaran kita. Kebalikannya Bu Yuli yang masih muda dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap teknologi, tapi belum diterapkan. Pak Iben punya tekad yang kuat, Bu, berinovasi. Walaupun ada tantangan dalam menggunakan teknologi, ada kesulitan, sering menghadapi kesulitan dalam penggunaan teknologi, tapi beliau tetap berkomitmen untuk menerapkannya. Tadi kan ada usaha untuk memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa dan dapat diterima oleh siswa. Sedangkan Bu Yuli walaupun dia sudah menguasai teknologi, tapi penerapan pembelajarannya masih tradisional. Padahal anak-anak lebih menyukai pada metode pembelajaran yang kaitannya dengan teknologi yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Berarti Bu Yuli itu kurang, Mbak. Padahal dia sudah menguasai, tidak ada inovasinya, kreativitasnya untuk merubah cara strategi pembelajarannya. Sedangkan Pak Iman sudah ada motivasi dari dalam dirinya, berkomitmen lebih mendalam pembelajarannya. Sedangkan Bu Yuli malah istilahnya menyesuaikan, padahal yang dibutuhkan siswa adalah pembelajaran yang ketika ada teknologi yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajarnya. Berarti harus ada dukungan, menyemangati Bu Yuli. Ya, dukungan. Tanyakan sejawat. Iya, sambil teman sejawat. Menggali terus ada apa permasalahan Bu Yulinya, seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Apa yang membedakan Pak Iben, menyebutkan perbedaan antara mereka? Tadi perbedaannya tadi sudah ya Bu ya. Memahami kurikulum merdeka dan seberapa paham kita yang mana terapkan saat ini. Apa yang menjadikan tujuannya? Apa itu tujuan pendidikan? Pembelajaran mendalam bermakna mengaitkan konsep. Pembelajaran mendalam bermakna mengaitkan konsep. Mendalam bermakna pesan. Mendalam temanku, berarti lebih dalam. Menghasilkan pemahaman jangka panjang dari tadi ya, tidak lupa. Teringat terus apa ya? Bikin kritis, lebih cepat tanggap, merespon, analitis, Sebenarnya dalam konteks pendidikan bukanlah sekadar istilah teknis yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan. Sekali ini lebih merujuk pada suatu pendekatan pembelajaran yang mendalam yang tidak hanya berfokus pada hafalan atau penguasaan fakta, tetapi pada menentukan pemahaman yang lebih mendalam dan keterlibatan emosional yang membuat pembelajaran terjadi lebih bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Bermakna, berkesadaran, kesadaran dan menyenangkan. Pendekatan ini menuntut para siswa untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memotivasi mereka untuk terus belajar secara mandiri.
Dipahami ya? 25. Ya. Dalam makna 25.